Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di video tutorial komputer. Kali ini kita akan membahas cara pengisian SPT tahunan dengan formulir 1770, yaitu kegiatan usaha bebas ya, atau yang peredaran usaha di PPh pasal 4 ayat 2. Nah, dalam hal ini teman-teman, kita melakukan kegiatan usaha seperti dagang dan sebagainya, tapi dalam bentuk perorangan teman-teman ya. Kita akan membuat SPT tahunan. Sebelum kita membuat SPT tahunan, kita perlu ketahui di sini ada formulir ya. Kita akan jelaskan dulu dari formulir di sini, yaitu formulir 1770 di sini. Nah, di sini ada formulir induk ya. Kemudian ada halaman 1, yaitu tentang penghasilan itu dalam negeri lainnya ya, dalam pekerjaan bebas ya. Yang di sini kalau kita menggunakan pembukuan ya, jadi ada pembukuan. Kemudian di sini untuk lampiran S1-nya itu dalam bidang dagang, industri, jasa atau apa berkaitan dengan halaman 1 tadi ya. Kemudian untuk halaman 2-nya yaitu untuk kegiatan yang penghasilan neto dalam negeri sesuai dengan pekerjaan negeri lainnya ya. Apa namanya, usaha dagang lainnya yang menggunakan di luar pembukuan tadi ya. Kemudian yang ke 1772 ini untuk penghasilan dari luar negeri ya. Dan yang ketiga di sini adalah pengisian ya. Nah, dari ini jika kita menggunakan pembukuan, kita gunakan formulir yang ini ya, yang 1770, yang halaman 1 dan halaman 2 di sini ya. Jika kita menggunakan norma di luar pembukuan, kita menggunakan yang ini ya, dengan dasar yaitu dengan pembayaran berdasarkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2014 ya. Ya, teman-teman, kita akan simulasikan ya. Ini di sini saya akan membuat ini hanya nama tidak sebenarnya teman-teman ya. Kita menggunakan pakai nama Sarmadi Solikin di sini ya, dengan NPWP di sini. Kita buat pengisian di sini ya teman-teman ya. Ini kita buatkan rumus di sini ya teman-teman. Ini tinggal isikan tahun pajaknya ya, otomatis akan berubah ya. Misalnya di sini saya isikan tahun pajaknya 2022 ya, maka di sini otomatis akan terisi ya 2022 ya. Maka sebelum kita isikan, kita lanjut ya, kita isikan di sini ya. Kita tentukan tahun pajaknya itu 2021 teman-teman ya. Kemudian di sini NPWP sudah kita isikan ya. Kemudian di sini nama usaha yaitu usaha dagang ya, usaha dagang bebas ya, di sini dagang segala macam ya. Ini adalah KLU-nya ya untuk usaha dagang. Kemudian tanggal pembuatannya kita bikin tanggal sekarang aja ya, tanggal 16 ya, tanggal 16 Februari 2022 ya. Lalu di sini alamatnya kita isikan Desa Kembang Arum ya, alamat saya ya di sini ya. Kemudian teman-teman, karena kita akan mengisikan berdasarkan norma ya, kita menggunakan daftar peraturan pemerintah nomor 46, yaitu di lampiran di sini teman-teman, di sheet yang ke sini ya. Nah, kita akan simulasikan jika ya sebelum kita lanjut ya, ini di sini kita akan ganti dulu NP yaitu 49.330, kita pakai titik yang di sini ya, 330, kemudian 358.0/515.000. Nah, kemudian pada bulan Januari 2021 kita asumsikan saja di sini ya, yang sebenarnya kita bisa isikan sesuai dengan penghasilan bruto ya, peredaran bruto atau omset bruto yang kita dapatkan pada bulan itu ya. Misalnya di sini kita
mendapatkan omset pada bulan Januari yaitu 19 juta misalnya, maka kita harus membayarkan pajak sebesar 95 yaitu 0,5% ya. Ini menurut peraturan tahun 2021 ya, karena nanti di tahun 2022 akan berbeda lagi ya. Kemudian bulan Februari omsetnya kemudian menjadi katakanlah 15 juta ya. Nah di sini menjadi 75.000 ya untuk bayar PPh nya ya. Kemudian di sini Maret misalnya meningkat menjadi 20 juta ya. Kemudian bulan Aprilnya misalnya naik lagi menjadi 25. Kemudian Mei 15 juta misalnya. Lalu bulan Juni 17 juta. Lalu 23 juta ya. Ini sesuai dengan, ini hanya simulasi teman-teman untuk penghasilan peredaran bruttonya, sesuai dengan penghasilan yang didapatkan oleh teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, ini sudah kita buat simulasi ya pada bulan Januari sampai dengan Desember ya. Ini seandainya kita dapatkan omset per bulan sekian ya, maka ini adalah PP yang kita bayarkan tiap bulannya, dan ini totalnya ya, totalnya 1.200.000 ya. Nah, kemudian untuk lanjut ke untuk mengisi di sini ya, kita tinggal ini teman-teman ya. Nah, pada penghasilan lain yang dikenakan pajak final ya, yaitu berdasarkan PP nomor 46 tadi ya, ini kita akan tambahkan di sini ya. Di sini sama dengan jumlah di sini ya 240. Kemudian untuk PPh nya yaitu 1.200.000 dapat dari ini ya, total dari PPh yang kita bayarkan tiap bulan ya, ini totalnya. Nah, kemudian setelah kita dapatkan ini untuk telah mengisi formulir yang halaman ketiga ini ya, karena kita menggunakan norma ya. Lalu nah di sini ada halaman harta teman-teman ya. Nah, untuk mengisikan uang tunai di sini ya, untuk mendapat misalnya uang tunai, kemudian ada di sini ada daftar harta, misalnya ini ada daftar harta yang saya punya ya di sini teman-teman ya. Nah, ini kita akan bikin cash flow-nya dulu ya teman-teman ya. Nah, cash flow di sini teman-teman, ini adalah yang kita dapatkan ya, yang kita penghasilan yang kita hasilkan, kita kumpulkan dalam 1 tahun ya teman-teman ya. Nah, misalnya pada tahun 2020 ya, uang tunai kita 70 juta, kemudian dari omset 250 juta. Omset ini 250 juta adalah dari ini ya, total yang kita dapatkan dalam 1 tahun ya, masuk dalam cash flow di sini teman-teman. Nah, kalau jika ada pendapatan lain, misalnya di sini kita ada pendapatan lain ya, misalnya pendapatan sewa atau pendapatan apa ya lainnya, kita tambahkan di sini pendapatan lain, katakanlah 10 juta misalnya. Nah, di sini kita tinggal nambahkan ya, dari sama dengan ini, dari ini ya, sama dengan total awal ditambah dengan uang yang kita dapatkan, lalu ini juga sama ya. Nah, untuk pengeluaran, pengeluaran itu macam-macam teman-teman, tergantung pengeluaran dari teman-teman semua ya. Di sini misalnya kita, untuk biaya usaha ya, saya menggunakan 60% dari saya mengambil keuntungan 40% dari omset saya ya. Berarti biaya usaha yang saya keluarkan berarti sekitar 144 juta ya, dari omset ini ya, dari total omset saya ya. Ini biaya usaha saya. Kemudian setoran bank nanti ini
nanti akan saya isikan di jumlah tabungan di sini ya, dari tabungan awal berapa ya. Nah, kemudian teman-teman, untuk biaya pajak ini diambil dari yang sudah kita bayarkan di lampiran di sini ya, yaitu 1.200.000 ya. Kita isikan di sini biaya pajak ya, kita sudah pengeluaran. Jadi di sini penerimaan, kemudian kita isikan pengeluaran ya. Pengeluaran yaitu ada pengeluaran biaya usaha, kemudian setoran bank kita nantikan dulu ya, isi nanti ya. Biaya pajak ya, dari yang kita bayarkan, kemudian biaya hidup ya, kita perkirakan dalam 1 tahun itu kita mengeluarkan biaya hidup berapa. Misalnya saya keluarga kecil dalam 1 tahun mengeluarkan uang sekitar 50 juta misalnya ya. Kemudian untuk biaya lain-lain ya sekitar 15 juta ya. Jadi total yang saya keluarkan yaitu 250, dan saya keluarkan 210 ya, termasuk biaya usaha, dan saya mendapatkan 250 dari penghasilan ya. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk setoran bank ya, kita isikan dulu ya di sini. Misalnya dari mobil di sini, saya akan buka di daftar harta dulu. Untuk mobil dan rumah tempat tinggal di sini tidak ada perubahan ya. Kita copy aja di sini ya teman-teman. Nah, kita kopikan di cash flow sini ya. Nah, di sini misalnya mobil, kemudian rumah tempat tinggal ya. Nah, tabungan ini pada tahun saldo awal di tahun sebelumnya berapa, misalnya sekitar ada 21 juta misalnya. Kemudian perhiasan, nah dari perhiasan di sini kita anggap tidak ada perubahan ya, karena perhiasan tidak nambah ya. Ini saya hapus dulu, ini hanya sebagai pengisian awal ya. Nah, setelah kita buat di sini, nah dari dasar ini kita akan bisa menentukan setoran bank ya. Sekarang misalnya uang saldo akhir kita ada berapa gitu ya. Nah, misalnya di sini kita kasihkan di sini keterangan ya, keterangan ya. Ini untuk catatan intern kita ya, sebagai dasar kita. Misalnya suatu saat ada pemeriksaan pajak, kita bisa tunjukkan ini ya. Nah, kalau ini uang tunai ini diambil dari penerimaan ya, di penerimaan 250 juta, pengeluaran 210 ya. Ini untuk sementara saldo di uang tunai kita 109 juta ya. Nah, kemudian keterangan untuk ini ya, keterangan untuk harta ya. Ini tidak ada penambahan maupun tidak ada pengurangan ya, karena mobil tetap ya. Ya, kita tinggal tambahkan sama dengan ini ya, ditambah penerimaan dikurangi dengan pengeluaran ya. Nah, seperti ini ya. Ini tinggal kita copy ke bawah seperti ini ya. Nah, kalau ini juga tidak ada pengeluaran ya, rumah tempat tinggal sampai dengan tanah ya, masih tetap 0 ya. Lalu untuk tabungan teman-teman ya, tabungan di sini menjadi 31 juta ya, 31 juta 250 ya, misalnya seperti ini ya. Nah, jadi ada setoran ya, di sini ada setoran ya, ada setoran sebesar, kita tambahkan ya, di sini penambahannya yaitu sama dengan ini dikurangi dengan saldo awal ya. Jadi bukan di sini teman-teman, tapi di penambahan di sini ya, sama dengan. Nah, jadi kita kebalik ya, sebentar kebalik teman-teman.
harusnya karena saldonya bertambah ya, yaitu sama dengan ini dikurangi dengan saldo akhir. Nah, jadi kita ada setoran bank sebesar 250 juta teman-teman. 10.250.500 ya, ada setoran bank sekitar sekian ya. Jadi di sini kita tambahkan sama dengan setoran bank yaitu ini ya. Nah, ada setoran bank yaitu 10.250 ya. Nah, maka uang tunai kita berkurang lagi ya. Kemudian di sini perhiasan tetap ya, perhiasan tidak ada penambahan maupun pengurangan. Di sini tetap seperti ini. Nah, dari dasar ini ya teman-teman ya, kita bisa mengisikan di daftar harta di sini ya. Nah, untuk uang tunai kita ini kita ambil dari cash flow di sini ya, saldo akhir di sini. Nah, uang ini adalah uang tunai ya. Untuk ini juga diambil dari cash flow ini ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman ya, selanjutnya teman-teman, ini untuk daftar harta kita sudah isikan ya dari dasar cash flow di sini ya. Nah, ini kita sudah isikan semua. Untuk SPT tahunan kita tinggal print ya teman-teman ya. Untuk pengisian sangat mudah teman-teman ya. Jadi dasar ini apa namanya, daftar harta ini kita uang tunai kita ambil dari perhitungan cash flow. Cash flow di sini tidak untuk dilaporkan ya teman-teman ya. Ini hanya untuk kita pegangan kita jika ada pertanyaan dari KPP ya, dari mana harta ini didapatkan ya, yaitu dari omset usaha, dari pendapatan lain ya, kemudian pengeluaran yang kita keluarkan sekian ya. Nah, misalnya ini uang tunai tidak sebesar uang tunai yang sekarang misalnya tidak sesuai ya, 99.599 misalnya. Nah, kita tinggal tambahi di sini ya. Untuk biaya hidup misalnya, berarti biaya hidup kita lebih tinggi, misalnya 75 juta biaya hidup kita yang kita keluarkan misalnya ya. Nah, di sini uang tunai kita menjadi 74 ya, yaitu ada penambahan sekitar 4 juta ya. Dan di apa namanya, bank ada penambahan sekitar 10 juta dalam 1 tahun ya. Nah, di daftar harta pun juga mengalami perubahan juga di sini ya. Uang tunai menjadi 74 juta ya. Dan di tabungan pun juga berubah. Nah, tabungan ini kita harus sesuaikan dengan tabungan yang sebenarnya. Misalnya kita ada beberapa tabungan, misalnya kita juga bisa tambahkan di sini. Misalnya di sini ada BCA, BRI dan segala macam, kita tambahkan saldo sebelumnya berapa, saldo akhirnya berapa. Di sini berarti lebih besar atau lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti ada penerimaan uang. Misalnya kita tambahkan di sini teman-teman. Nah, di sini ada tabungan lagi ya, misalnya ada tabungan ya, ada tabungan, kita tambahkan di sini teman-teman ya, tabungan. Nah, misalnya di sini tadinya ada tabungan 5 juta ya. Nah, kemudian di saldo akhirnya kita tutup ya, kita tutup di sini ya, berarti ini kita ada penerimaan di sini teman-teman, sama dengan ini dikurangi dengan sama dengan tabungan di sini dikurangi dengan saldo akhir ya. Nah, berarti sama dengan ini dikurangi dengan tabungan. Nah, berarti di sini ada penarikan uang ya senilai 5 juta. Berarti di sini kita juga ada penambahan penarikan ya, atau apa ya, misalnya kita tambahkan penarikan dari bank ya, penarikan tunai dari bank, penarikan ya,
penarikan tunai, tarik tunai misalnya. Nah, kita juga bisa tambahkan di sini, yaitu sama dengan sebesar ini 5 juta. Berarti pendapatan kita juga akan berubah juga teman-teman. Misalnya di sini tadinya ada tabungan lagi ya, di sini ya 5 juta, kemudian kita tarik, berarti kan kita tutup tabungan kita berkurang 0, uang tunai kita juga bertambah 5 juta karena ada penarikan dari bank ya, ada penutupan bank, kita tarik menjadi 5 juta, dan ini juga mempengaruhi dari uang tunai juga kita. Dan selanjutnya misalnya di sini uang tunai kita tetap, tidak ada penambahan atau penarikan, di sini pun juga 0 ya, di sini ya, penarikan uang tunai juga 0 otomatis ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya saldonya 0, berarti di sini ada penambahan. Kalau saldonya misalnya ada bertambah misalnya menjadi 10 juta ya, nah berarti penarikan di sini enggak ada ya biasanya, berarti ini 0, berarti tambahnya di sini ya, berarti sama dengan dikurangi dengan ya, sorry keliru ya, ini dikurangi dengan ini ya. Nah berarti di sini setoran banknya ditambah lagi teman-teman, ditambah ini ya. Nah jadi 15 juta, berarti ada setoran bank sebesar 15 juta karena uang tunai kita akan juga berkurang ya, berkurang 5 juta karena masuk di rekening bank. Nah dan seterusnya teman-teman ya. Jadi jika ada penambahan atau pengurangan bank, jika ada penarikan dari bank, menambah penerimaan. Jika ada penambahan bank, berarti mengurangi, ada setoran bank, mengurangi uang tunai kita, dan seterusnya. Dan ini mempengaruhi di uang tunai yang ada di daftar 1770 lampiran keempat, dan seterusnya itu teman-teman ya. Untuk kewajiban di sini misalnya ada pembayaran hutang, di sini juga kita bisa tambahkan form lagi di sini ya. Misalnya hutang di situ ya, ada tambahan hutang di sini, daftar harta, daftar hutang ya. Daftar hutang juga mempengaruhi cash flow uang tunai ya. Uang tunai misalnya dari utang kita ada 100 juta menjadi 60 juta, berarti ada pengurangan utang sebesar 40 juta, berarti di sini juga ada pembayaran bank. Kita tambahkan di sini di pengeluaran ada pembayaran bank sebesar 40 juta dan mengurangi juga di uang tunai, dan seterusnya teman-teman ya. Jadi ada fungsi cash flow di sini dalam membantu dalam pengisian SPT tahunan di daftar harta uang tunai ya. Oke teman-teman, demikian pembahasan kali ini ya teman-teman ya, untuk pengisian SPT tahunan di formulir 1770 untuk kegiatan usaha bebas ya. Oke teman-teman, sekian dari saya, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.